Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala ahli wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillah, sahabat Madaniyah yang sama-sama mengharap ridha Allah, pada kesempatan ini kita ketemu, yaitu di satu majelis yang insya Allah Allah ridhoi, yaitu majelis ilmu. Seperti yang disampaikan di muqaddimah, yaitu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau dari terjemahan singkat bebasnya, Allah itu menciptakan kehidupan, kematian hanya untuk melihat siapa yang paling baik amalnya. Seperti saat ini kita ada dalam kondisi yang mungkin kurang mengenakan, ya. Kondisi yang khusus, di sekitar kita masih ada wabah, yaitu wabah COVID, di mana kalau menurut medis virus ini adalah virus yang mematikan. Tapi kalau kita sebagai orang yang beriman, kita tidak perlu takut akan virus, karena virus ini hanyalah makhluk Allah. Kematian kehidupan itu hanya diciptakan oleh Allah, dan hanya dengan izin Allah saja seseorang hidup, seseorang mati. Tapi yang seperti disampaikan di muqaddimah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah menghidupkan, mematikan itu bukan tanpa tujuan, tapi dengan satu tujuan untuk melihat siapa yang paling baik amalnya. Bukan siapa yang paling kaya, bukan siapa yang paling pintar, bukan siapa yang paling hebat atau paling ganteng, paling cantik, bukan. Karena hadirin yang sama-sama rahmat Allah, apabila kita hidup dan mati hanya ada dalam ridha Allah, sesungguhnya kita nggak usah khawatir. Nah, repotnya saat ini orang hidup atau orang mati bukan karena Allah. Coba deh sekarang misalnya seseorang karyawan ditanya, Anda ini hidup untuk apa sih? Oh, saya kerja, hidup ini untuk kerja, supaya bos saya senang akan kerjaan saya. Kemudian kalau pedagang, Anda hidup untuk apa sih? Saya hidup untuk dagang. Dagang itu supaya laris, laku. Nah, terlihat bahwa kehidupan dua orang yang disebutkan tadi itu bukan ilallah, bukan karena Allah. Berarti dia menyangkal apa yang disampaikan bahwa di ayat yang lainnya, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kalau misalnya dia tujuannya hanya untuk bekerja, tujuannya hanya untuk berdagang, sayang sekali, ya, hidupnya tidak untuk ibadah. Nah, bagaimana pekerjaan atau dagangnya itu tuh bisa jadi ibadah kalau segala sesuatunya itu tuh sesuai contoh Rasulnya? Bagaimana Rasulullah berdagang, bagaimana Rasulullah bekerja, bagaimana Rasulullah berkehidupan keseharian. Nah, ini sebetulnya jadi tadkirah, pengingat kita, ya, dalam keseharian kita. Kalau kita sudah coba maknai hidup ini, yaitu dengan mengambil contoh dari Rasulullah, 24 jam akan menjadi ibadah, tidak kesia-siaan. Contoh yang sederhana, ya, dalam 24 jam kita 8 jam minimal tidur.
Kalau tidak dibaca doanya, yaitu bismika Allahumma ahya wa bismika amut, sia-sia 8 jam itu. Tapi kalau dimulai dengan bismika Allahumma ahya wa amut, berpahala 8 jam kita. Maka hadirin sahabat Madaniyah, ini mungkin sekelumit pengingat kita. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi pengingat, dan semoga kehidupan kita lebih bermakna lagi dalam mencapai ridha Allah dan menunggu dijemput nanti ya kita. Semoga apa yang disampaikan ini menjadi peringatan, jadi asbab ridhanya Allah, dan jadi asbab pengampunan dosa kita. Untuk sempurnanya kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.